Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safira Azhara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi analisis KTT G20 Bali Indonesia. Konferensi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20. KTT telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presiden Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Upacara serah terima jabatan telah dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 Roma 2021. Persiapan. Pemerintah Indonesia menganggarkan sebesar 674 miliar untuk rangkaian acara G20. Untuk pengamanan acara, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 10.000 polisi dan 18.000 prajurit, termasuk 6.000 prajurit dari Kodam. Isu yang diangkat kali ini adalah mengenai hubungan Rusia dan Ukraina. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, beberapa negara meminta agar Presiden Rusia, Vladimir Putin, dikeluarkan dari G20. Menteri Pembangunan Ekonomi Polandia, Port Nowak, mengatakan bahwa ia telah mengajukan sebuah proposal untuk mengeluarkan Rusia saat pertemuannya dengan Amerika Serikat, yang kemudian didukung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menolak permintaan ini dan mengatakan tidak ada anggota yang berhak untuk mengeluarkan suatu negara dari keanggotaan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa kelompok ini harus mengevaluasi ulang partisipasi Rusia. Hasilnya, yaitu selama KTT, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa dia dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping bersama-sama setuju bahwa Rusia tidak boleh menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Sementara outlet media pemerintah Cina, Xinhua, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan kepada timbalannya dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahwa polisi Moskow menghindari perang nuklir menunjukkan sikap negara yang rasional dan bertanggung jawab. Dekarbonisasi Indonesia. Negara-negara G7 ini, Uni Eropa, Denmark, dan Norwegia mengumumkan kesepakatan senilai 20 miliar dolar AS untuk mendekarbonisasi ekonomi bertenaga batu bara Indonesia yang disebut Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil. Pernyataan Presiden RI terkait pelaksanaan KTT G20 di Bali di Media Center G20 Bali, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, 16 November 2022. Berikut adalah isinya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan dialognya, "First, I regret the incident in Poland. I call all parties to remain calm and refrain from escalating tension. I always said that war will only bring devastation. Therefore, we must stop the war." And President Biden himself has already said that there is still sense likely coming from Russia. Dito dari Kompas TV. Terima kasih Bapak Jokowi. Saya Dito dari Kompas TV mengutip pertama. Saya ingin mengucapkan selamat karena selama berlangsungnya KTT berjalan dengan aman, walaupun di tengah situasi geopolitik yang eskalasinya cukup meningkat ya Pak. Pertanyaan saya sederhana Pak. Tadi kan sudah disebutkan bahwa deklarasi ini namanya Bali Leaders Declaration. Ini deklarasi yang pertama yang dapat diwujudkan selama bulan Februari 2022. Tadi pun kita sudah dapat draftnya ya Pak. Memang betul terakhir komunike itu terjadi pada bulan Februari 2022. Pertanyaan saya sederhana Pak,
Apakah kemudian Bali Leaders Declaration ini betul-betul disepakati oleh seluruh ketua ataupun kepala negara anggota KTT 2020 termasuk Rusia? Apakah Rusia juga turut menyepakati hal ini? Kemudian juga mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kan mungkin judulnya memang tidak terlalu penting, Communique Leader Statement. Memang tidak terlalu penting, tapi bisa ditekankan apakah Bali Leaders ini sama dengan komunike atau seperti apa? Jawabannya yaitu iya, jadi paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu paragraf, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina sampai tengah malam. Kita berbicara mengenai ini dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global. Kira-kira itu. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu, di pembukaan saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan. Berikut adalah pernyataan Presiden RI terkait pelaksanaan KTT G20 di Bali di Media Center G20 Bali, BICC Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, 16 November 2022. Berikut adalah isi lengkap deklarasi Berikut adalah isi lengkap deklarasi pemimpin G20 Bali. Simak 52 poin penting hasil pembahasan KTT G20 Bali. Forum pertama para pejabat dunia KTT G20 Bali telah berakhir pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Ada 17 pemimpin dunia termasuk Indonesia berkumpul di Bali untuk membahas berbagai hal yang menyangkut keamanan, ekonomi, dan kestabilan global. Hal pembahasan dari KTT G20 Bali melahirkan sebuah deklarasi baru yang bernama Deklarasi Pemimpin G20 Bali 2022. Ada 52 poin penting yang dibahas dalam deklarasi Bali, utamanya membahas soal efek COVID-19 dan perang Ukraina dan Rusia. Salah satunya menurut deklarasi pemimpin G20 Bali adalah untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang lebih serius. Selain itu dijelaskan juga dalam deklarasi ini global akan menghadapi krisis multidimensi yang diakibatkan berbagai masalah seperti COVID-19, perubahan iklim, kemerosotan ekonomi, dan lainnya. Berikut adalah hasil lengkap deklarasi pemimpin G20 Bali yang dihasilkan dari KTT G20. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.